Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita yang sudah sampai bab berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Kita pagi hari ini sampai hadis ke-20, yaitu dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansori radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal apa yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ini sangat penting, karena kita semuanya ingin masuk surga. Ternyata orang ini bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Jadi akidah, keimanan pada Allah. Jangan coba-coba menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah Allah bersama sembahan yang lain. Jadi di sini jawabannya adalah Arabun malahu ta'budullahi wa la tusriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah kamu menegakkan atau mendirikan sholat. Jadi sholat merupakan syarat seseorang untuk bisa menjadi ahlul jannah. Yang ketiga adalah tunaikan zakat. Wa tu'tiz zakata. Ya, tunaikan zakat. Dan yang terakhir, sambungkanlah tali silaturahim atau kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saya ulang kembali, jawaban Rasulullah ketika ditanya, amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Nomor satu, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat dekat kita semuanya. Kedua orang tua, kakak adik, dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah hadis yang pertama. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk melaksanakannya. Kalau terlalu terasa berat, maka ingatlah surga. Khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Yang kedua adalah hadis ke-21 tentang bab ini dari Salman bin Amr radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma karena mengandung berkah. Jika tidak ada, hendaklah dengan air karena air itu suci." Beliau juga bersabda, "Sedekah kepada orang miskin hanya mendapatkan pahala sedekah, sedangkan sedekah kepada anak kerabat mengandung dua macam keutamaan, yaitu sedekah dan menghubungkan tali kekerabatan." Ini sudah sangat terkenal ketika di bulan Ramadan. Hendaklah kamu berbuka yang manis-manis. Di sini kalimatnya adalah korma. Kalau tidak ada kurma, pakai yang manis yang dari Indonesia. Bisa pisang, bisa kolak, dan sebagainya. Ya. Karena apa? Di sini Rasul mengatakan, pada korma itu ada berkah. Jadi ketika seseorang berpuasa, tidak ada makanan dari perutnya, tidak ada absorpsi, maka gula darah akan dihemat oleh tubuh kita. Padahal gula darah sesuatu yang harus dipertahankan. Karena kalau tinggi gula darahnya, kena diabetes mellitus. Kalau rendah, otak tidak punya energi. Dia akan pingsan. Jadi yang terbaik ketika berbuka puasa, bukan dengan lemak atau dengan daging, tetapi pertama adalah dengan yang manis, yaitu salah satunya korma mengandung berkah. Kalau tidak, dengan air. Karena air selama kita berpuasa dari pagi, dari sahur sampai berbuka, itu akan dipertahankan oleh tubuh kita. Jadi yang dipertahankan tubuh kita disebut dengan homeostasis,
Tubuh itu harus mempertahankan sesuatu. Yang dipertahankan pertama adalah gula darah. Karena otak tidak punya simpanan gula. Yang punya simpanan otot, tapi otak enggak. Otak tergantung kepada gula darah. Makanya kalau orang pingsan, pasti gula darahnya rendah. Peluangnya besar seperti itu. Kemudian yang kedua, temperatur tubuh dipertahankan. Temperatur tubuh kita berapa? 37 derajat Celcius. Tidak boleh turun, tidak boleh naik. Kalau naik, demam. Kalau turun, kedinginan. Menggigil kita semuanya. Temperatur. Yang berikutnya adalah energi untuk bekerja, untuk berpikir. Tetapi ketika kita berpuasa, maka energinya akan sangat dihemat. Makanya orang yang berpuasa sangat arif dan sangat bijaksana, tidak emosional, karena itu bisa menahan amarah. Ketika berpuasa diajak berkelahi, katakan anisoimin. Aku sedang berpuasa, anisoim sedang berpuasa. Demikian sebagai tambahan terhadap hadis tentang berbuka puasa. Dan yang kedua yang sangat penting terkait hadis ini ternyata sodakoh kepada keluarga dekat lebih baik daripada sodako terhadap keluarga yang jauh. Karena bernilai dua, yaitu bernilai sodakoh dan mendekatkan karib kekerabatan. Jadi kalau ada keluarga dekat kita yang miskin, yang kekurangan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum keluarga yang lebih jauh. Wa atal mala ala hubihi dawil qurba. Di dalam Al-Quran juga seperti itu diterangkan bahwa bisa memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabatnya. Hadis ke-22 terkait berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim adalah dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar, bukan Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mempunyai istri yang sangat aku cintai. Namun ayahku, berarti ayahnya Umar bin Khattab, tidak senang padanya. Sehingga ia berkata, tidak, talaklah istrimu. Tetapi aku enggan untuk menceraikannya. Maka Umar radhiyallahu an mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kepada beliau, kemudian beliau bersabda, ceraikanlah istrimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi ternyata penghormatannya kepada kedua orang tua sampai boleh menceraikan istrinya ketika bapakmu tidak suka kepada istrimu itu. Atau punya alasan syar'i, alasan akidah, alasan agama. Jadi Umar bin Khattab pernah menyuruh putranya, ya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk menceraikan istrinya. Padahal dia sangat mencintainya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang berikutnya hadis ke-23 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang mendatanginya dan berkata, wahai Abu Darda, aku mempunyai istri dan ibu menyuruhku untuk menceraikannya. Kemudian Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu bagaikan pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu, apakah akan menyia-nyiakan ataukah menjaganya. Jadi perasaan ibu, perasaan bapak harus dijaga ketika kita sebagai orang yang beriman akan menikah. Jangan sampai ibu dan bapak tidak ridho dengan pernikahan kita. Karena apa? Ibu dan bapak itu digambarkan oleh Rasulullah seperti pintu tengah dari surga. Apakah kita akan sia-siakan atau akan kita jaga? Kalau kita jaga, maka jagalah hati ibu dan bapak kita ketika kita akan melakukan pernikahan. Bahkan sudah menikah saja, ketika mereka tidak berkenan, Rasulullah membolehkan untuk diceraikan. Subhanallah. Walau a'lam bishawab. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ke-24 dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bibi kedudukannya sama dengan ibu. Bibi itu siapa? Adiknya ibu. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berkenaan dengan bab ini terdapat banyak hadis yang sahih dan masyhur, di antaranya hadis 3 orang yang terjebak di dalam gua dan juga hadis Juraij, beberapa hadis yang sangat masyhur dalam kitab Ash-Sahih sengaja tidak saya sebutkan agar memperingkas. Di antara hadis yang paling penting adalah hadis Amr bin Abbasah radhiallahu anhu yang cukup panjang dan berisi berbagai pelajaran tentang kaidah Islam dan adab-adabnya. Insya Allah akan saya uraikan pada bab Ar-Rajab atau penuh harap. Di dalamnya disebutkan Amr bin Abbasah berkata,
aku menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu pada awal kenabiannya. Aku berkata kepada beliau, siapa engkau? Beliau menjawab, seorang nabi. Aku bertanya lagi, maksudnya? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku. Aku bertanya lagi, apa yang engkau bawa? Beliau menjawab, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan silaturahim, menghancurkan berhala-berhala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menyekutukannya dengan apapun dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian hadis terakhir tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ternyata tugas Rasulullah yang pertama adalah menyambung silaturahim. Yang kedua adalah menghancurkan berhala-berhala, artinya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, selain Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang ketiga mengesahkan Allah, yang berikutnya adalah tidak menyekutukannya dengan apapun dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, selesai sudah bab tentang berbuat baik pada kedua orang tua dan nyambung silaturahim. Sekarang kita masuk pada bab haramnya mendurhakai kedua orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absaruhum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau tali silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinganya, mereka dan dibutakannya penglihatannya. Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Jadi ini perhatian dari Allah SWT kepada kita semuanya. Jangan sampai ketika kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, dipakai untuk memutus tali silaturahim. Kemudian ayat kedua, bab tentang haramnya mendurhakai kedua orang tua adalah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'du misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu walahum su'uddar. Jadi nanti di akhirat ada akhir yang baik, ya, husnudar, ada su'uddar, akhir yang buruk. Akan diberikan kepada siapa akhir yang buruk itu? Ternyata kepada orang yang memutus tali silaturahim dengan orang-orang yang diperintahkan Allah menyambungnya. Memutus silaturahim boleh, tapi dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Ya. Tapi dengan orang-orang yang perintah Allah menyambungnya, yaitu kedua orang tua, karib kerabat. Kedua orang tua itu, andai kata orang tua memaksa kita untuk menyekutukan Allah, itu pun tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap tidak boleh diputus. Selanjutnya Allah berfirman yang sangat terkenal di dalam surat Al-Isra ayat 23-24, tidak boleh berbicara kepada kedua orang tua atau membentak atau melotot, dan bila sampai lanjut di bawah asuhan kita, maka katakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shahira. Kita masuk hadis pertama tentang haramnya berdurhaka kepada kedua orang tua. Dari Abu Bakr Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bertanya, maukah kalian aku tunjukkan apa saja yang termasuk dosa-dosa besar? Kalau tadi masuk surga, tidak boleh menyekutukan Allah, harus mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan nyambung tali silaturahim. Sekarang Rasulullah mengajak kita semuanya, maukah kalian aku tunjukkan apa saja yang termasuk dosa-dosa besar? Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Ini maukah aku sampaikan kepadamu yang termasuk dosa besar? Kami menjawab, tentu kami ingin mengetahuinya ya Rasulullah. Rasulullah selanjutnya menjelaskan, yaitu menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua.
Jadi menyekutukan Allah itu pasti akan masuk neraka dan itu termasuk dosa besar. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semula Rasulullah bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya meneruskan sabdanya. Ingatlah juga perkataan bohong dan persaksian palsu. Jadi yang pertama tadi adalah menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga bohong dan saksi palsu. Nauzubillah min dzalik. Harus berhati-hati jangan sampai demi harta, demi jabatan kita korbankan akidah kita, kita langgar hadis Rasulullah SAW, ternyata yang disebut dengan dosa besar, salah satunya adalah bohong dan saksi saksi palsu. Ya. Rasulullah mengulang-ulang perkataan itu sampai kami berkata dalam hati, semoga beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah berkata pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak boleh berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah tidak boleh berbohong dan saksi palsu. Karena saksi palsu dan bohong akan membuat negara hancur berantakan. Uang negara tidak masuk ke kas negara, tidak kena sasaran. Hadirin, hadirat rahimakumullah, ini hadis pertama tentang haramnya berdurhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan tali persaudaraan. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Hampir senada, ada tambahannya satu dari hadis riwayat Bukhari ini. Yang tadi adalah Bukhari dan Muslim, yang sekarang dari Bukhari saja. Ada tambahannya itu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Jadi akan sangat berat dosa kita bila kita membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh orang yang kita benci. Sama dengan membunuhnya itu. Ya. Karena membunuh itu adalah seperti membunuh seluruh manusia. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ketiga tentang dosa-dosa besar atau mendurhakai kedua orang tua dan memutuskan tali persaudaraan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, di antara dosa-dosa besar yaitu seseorang memaki kedua orang tuanya sendiri. Jadi tadi dalam surat Al-Isra ya, 2223 kita tidak boleh berkata ya, memaki kedua orang tua sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang akan memaki orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, ya, apabila seseorang memaki ayah orang lain, kemudian orang lain itu membalas memaki ayahnya, kemudian ia memaki ibu orang lain, dan orang itu memaki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini perhatian bagi kita semua, jangan memaki kedua orang tua dari saudara-saudara kita. Karena disebut memaki kedua orang tua kita ketika orang yang kita maki ibu dan bapaknya, kemudian anaknya memaki kedua orang tua kita. Ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya yang termasuk dosa terbesar di antara dosa-dosa besar adalah orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mengutuk kedua orang tuanya? Beliau menjawab, iya, ia memaki ayah orang lain, kemudian orang itu membalas memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain, kemudian orang itu membalas memaki ibunya. Jadi kita tidak boleh memaki atau menghina kedua orang tua atau orang tua dari siapapun. Ya, karena khawatir anaknya akan memaki kedua orang tua kita dan itu disamakan kita memaki kedua orang tua kita. Hadis yang keempat, hadirin hadirat rahimakumullah, dari Abu Muhammad Juwair bin Mut'aim radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi jangan sampai kita mudah memutus tali persaudaraan. Apa saja, apalagi sesama mukmin, sesama muslim. Itu kan innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin itu saling bersaudara.
Bisa saja itu adalah kalau di kampus misalnya mahasiswa dengan dosennya, jangan sampai ketika mahasiswanya salah sedikit langsung diputus, saya nggak mau bimbing lagi. Tidak demikian. Lebih baik kita membina, ya, membantu, menolongnya, dan tetap menyambung silaturahim. Atau di rumah dengan pembantu. Pembantu salah sedikit, langsung diputus. Lebih baik kita orientasi membina. Termasuk di dalam dunia pendidikan. Senakal apapun peserta didik, lebih baik kita bina, kita bantu, kita tolong daripada kita keluarkan dari sekolah kita. Ya. Karena sesungguhnya mereka perlu bimbingan, perlu bonding, perlu coach. Ya. Karena itu saya menyarankan kepada kita semua. Ketika kita melakukan kajian-kajian agama, jangan sampai kita tidak tahu permasalahan orang-orang yang sedang ngaji bersama kita. Terutama dalam kelas-kelas yang sifatnya khusus. Jadi ketika misalnya kajian kita menyangkut tentang ada di waktu UTS, lebih baik kita liburkan. Karena apa? Mereka sedang berpikir gimana nanti mengerjakan soal-soal UTS. Bahkan lebih baik lagi kalau dibuat acara-acara responsi, membantu mengerjakan soal-soal yang lalu, sehingga bisa sukses di dalam menyelesaikan masalah. Atau kita dengarkan di para peserta pengajian itu permasalahan-permasalahan yang ada. Biasanya dalam grup-grup kecil yang mungkin hanya 8 orang atau 10 orang, kalau yang sangat besar seperti ini tidak memungkinkan untuk bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena itu maka Rasulullah menasihati kita semua jangan memutus tali persaudaraan. Untuk tidak putus, tidak berhenti ngaji, maka ngaji itu bukan sekedar mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tetapi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para peserta kajian. Karena itu di dalam PAI ada kuliah, ada responsi yang kelompoknya lebih kecil. Semoga para asisten bisa menjadi murabi-murabi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dari para pesertanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hadis kelima dari Abu Isa Al-Mughirah bin Sutbah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta yang bukan haknya, dan mengubur hidup-hidup anak wanita. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis kelima, hadis terakhir dari haramnya mendurhakai kedua orang tua dan memutuskan tali persaudaraan. Jam berapa sekarang, Mas? Masih ada waktu ya? Oke. Jadi itu sudah Bapak bacakan semuanya tentang hadis-hadis haramnya mendurhakai kedua orang tua. Dan mari kita perhatikan hadis yang terakhir sangat lengkap. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, artinya menolak kewajiban ya sholat, ya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Atau diperintah oleh kedua orang tua, jangan sampai ditolak, meminta yang bukan haknya, dan mengubur hidup-hidup anak wanita. Jadi zaman jahiliyah, mengubur anak wanita itu sudah sesuatu kebiasaan. Karena apa? Wanita itu tidak bisa diajak berperang untuk suku lawan suku yang lain. Ya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita dilahirkan di zaman cahaya Islam telah terang benderang sehingga sesuatu yang sangat buruk sudah tidak ada. Dan bahkan talak itu hanya boleh 2 kali. Artinya seorang wanita yang bersuami, suaminya menceraikan, 1 kali diceraikan. Yang kedua boleh dirujuk, ya kan? Boleh dirujuk. Setelah rujuk diceraikan lagi, tidak boleh lagi rujuk. Zaman jahiliyah, ratusan kali dia diceraikan. Dimarahi, rujuk lagi, marahi, rujuk tidak terhingga. Islam datang untuk memuliakan wanita. Wanita tidak boleh dibentak-bentak, diceraikan. Maka siapa yang menceraikan 2 kali, tidak boleh rujuk lagi, kecuali dia sudah menikah dengan orang lain. Itulah Islam, menjunjung tinggi harkat dan martabat para wanita. Sekarang bab ke-42, keutamaan berbuat baik kepada teman ayah dan ibu. Nah ini masih terkait kerabat, istri, dan orang-orang yang pantas dihormati. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiallahu anhu,
Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kebajikan adalah seseorang yang menyambung tali persaudaraan kenalan bapaknya. Otomatis dengan kenalan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika bapak ibu kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Sambung silaturahim dengan sahabat-sahabat bapak dan ibu kita. Ini. Kemudian hadis kedua, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bertemu seseorang lelaki Badui di tengah perjalanan menuju ke Mekah. Kemudian Abdullah bin Umar memberi salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledai yang memberikan sorban dan memberikan sorban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar. Jadi ini Ibnu Umar sedang perjalanan dari Madinah menuju Mekah ketemu orang Badui yang bernama Ibnu Dinar. Ya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, kemudian dipersilakan naik keledai. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepadamu, kata orang Badui tadi. Sesungguhnya orang itu adalah orang Badui dan mereka senang sekali diberi, walaupun hanya sedikit. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya orang itu adalah kenalan baik ayahku. Ya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang yang menyambung tali persaudaraan dengan kenalan ayahnya. Jadi kalau kita ketemu, oh ini sahabat Bapak, silahkan dibantu, silahkan ditolong bila memerlukan bantuan dan pertolongan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai diajak naik ke keledai yang dia naiki dan bahkan sorbannya Ibnu Umar diserahkan kepada orang Badui tadi. Diboncengin, ya, diboncengkan. Dalam riwayat lain, Ibnu Dinar bercerita tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menurutnya apabila Ibnu Umar pergi ke Mekah, selalu membawa keledai sebagai ganti dari onta. Apabila ia merasa bosan dan ia memakai sorban di kepalanya, pada lain waktu ketika ia pergi ke Mekah dengan keledainya, tiba-tiba seorang Badui lewat dan bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Artinya adalah Ibnu Umar bin Khattab. Orang Badui itu menjawab, benar. Kemudian Ibnu Umar memberikan keledai itu kepadanya dan berkata, naiklah keledai ini. Ia juga memberikan sorbannya seraya berkata, pakailah sorban ini di kepalamu. Salah seorang teman Ibnu Umar berkata kepadanya, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu yang telah memberikan orang Badui ini seekor keledai dan biasa untuk gantian. Dan sorban yang biasa kamu pakai di kepalamu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya sebaik-baik kewajiban atau kebajikan yaitu seseorang yang menyambung tali persaudaraan dengan kenalan baik ayahnya setelah meninggal dunia. Sesungguhnya ayah orang ini adalah kenalan baik ayahku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Semoga kita bisa mengamalkan ya hadis ini karena Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita ingin berbaik kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, maka berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat bapak dan ibu kita. Hadis ketiga dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Siddi radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang pria dari Bani Salimah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada kebaikan yang dapat aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah menjawab, iya, yaitu menyolati, memohonkan ampun, melaksanakan janji, menghubungi keluarga yang tidak dapat dihubungi oleh keduanya, dan memuliakan kenalan baik mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hadis keempat dari Aisyah radhiallahu anha yang berkata, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi SAW yang lain kecuali terhadap Siti Khadijah radhiallahu anha. Jadi Aisyah tidak pernah cemburu pada istri Rasulullah yang lain kecuali pada Khadijah. Padahal aku tidak pernah berjumpa dengan Khadijah. Namun karena Nabi sering menyebut namanya dan beliau sering memotong kambing
kemudian memotong beberapa bagian dan dikirimkan kepada kenalan-kenalan Khadijah. Aku sering berkata kepadanya, seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu. Dan hanya dengan dialah aku dikaruniai anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, apabila beliau memotong kambing, beliau memberi kenalan-kenalan baik Khadijah, apa yang mereka inginkan. Dalam riwayat lain dikatakan, apabila beliau memotong kambing, beliau bersabda, kirimkanlah daging ini kepada kenalan-kenalan Khadijah. Dalam riwayat lain dikatakan, Halah binti Khuwailid, saudari Khadijah, pernah meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau teringat cara Khadijah meminta izin. Maka terharulah beliau seraya bersabda, Ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Jadi dikiranya Halah itu Khadijah karena kata-katanya, suaranya, dan memintanya seperti Khadijah. Jadi Aisyah radhiallahu an tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah yang lain kecuali terhadap Khadijah. Ternyata Rasulullah sangat berbuat baik kepada Khadijah. Walaupun sudah wafat, salah satunya adalah menyembelih kambing atau menyembelih domba dan mengirimkan daging kepada sahabat-sahabat dekatnya Khadijah. Terakhir, kelima, dari Anas bin Malik radhiallahu anhu yang berkata, aku keluar bersama Jabir ibnu Abdullah al-Bajali radhiallahu anhu dalam suatu perjalanan, ia selalu melayani aku. Maka aku berkata kepadanya, kamu jangan berbuat seperti itu. Ia menjawab, sesungguhnya aku melihat sahabat Ansor senantiasa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Maka aku pun bersumpah pada diriku untuk tidak bersahabat dengan kaum Ansor kecuali aku harus melayaninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata melayani para sahabat-sahabat itu sesuatu yang menjadi tradisi para sahabat. Jadi demikian hadis-hadis yang terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan diharamkannya memutus silaturahim dan bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Ternyata menyambung silaturahim, memberi, menolong kepada sahabat-sahabat bapak dan ibu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang hadir offline di sini, boleh bertanya kepada Ustadz. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di Zoom meeting, yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ataupun langsung. Silahkan. Baik, silakan kepada Zakwan. Oke, Bismillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakon Haki Ya, dari AGH 59. Izin bertanya mengenai tadi Ustadz yang jika orang tua mengatakan untuk menceraikan seorang istri dan itu harus dituruti, apakah tadi kan katanya ada apa ya bahasanya hal itu dituruti kalau misalnya ada masalah syar'inya. Nah, masalah syar'i yang seperti apa yang apa ya bisa dikabulkan oleh seorang suami untuk mentalak istrinya sehingga em, tidak apa ya terjadi lagi kan kalau sekarang ada fenomena yang marriage is scary gitu jadi kayak orang-orang tuh nggak berani untuk nikah karena hal-hal tersebut mungkin salah satunya gitu jadi batasan seperti apa dan masalah syar'i seperti apa yang bisa membuat seorang laki-laki itu bisa menuruti orang tuanya untuk menceraikan istrinya seperti itu. ya. Jadi itu yang berbicara adalah sahabat dekat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ketika melihat istri dari anaknya punya masalah. Tidak diceritakan dalam hadis ini, ya. Tetapi Ibnu Umar yang menceritakan suatu hari ayahku meminta saya menceraikan istriku. Aku sangat mencintainya, gitu kan? Kemudian ternyata bertanyalah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jawabannya ceraikan istrimu. Artinya sekaliber Umar bin Khattab pasti tahu ada permasalahannya apa. Nah, apa saja hal-hal yang seperti itu? Mungkin karena istrinya membuat suaminya tidak beribadah dengan baik.
Itu syar'i yang seperti itu. Ya, mungkin tidak menunaikan zakat lagi karena uangnya dimanage oleh istrinya. Tidak ikut berjuang jihad fisabilillah karena istrinya melarangnya dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang sifatnya syar'i. Nah, tetapi sebelum sampai pernikahan, kemudian diminta menceraikan, lebih baik ketika kita akan menikah sebagai seorang laki-laki, maka bermusyawarahlah dengan kedua orang tua. Jangan sampai hanya sepihak saja sebagai seorang anak, saya sangat cinta dengan dia, padahal bapak ibunya tidak meridhoi. Padahal yang akan datang di pernikahan kita juga bapak dan ibu kita. Yang ini kisahnya adalah tentang seorang laki-laki. Yang kemudian yang kedua tadi, ibunya ternyata juga pernah ada seorang ibunya yang meminta menceraikan istrinya. Ya, jadi dalam kisah-kisah yang ada, Sirah Nabawiyah juga ada. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam pernah datang ke rumah Nabi Ismail alaihissalam dan sudah punya istri waktu itu. Ya, kemudian mencari-cari ternyata tidak ketemu. Setelah itu dia berpesan kepada istri Nabi Ismail alaihissalam untuk mengganti palang pintunya. Bahasanya sangat halus, tidak tahu bahwa istrinya itu palang pintu itu apa. Ternyata palang pintu begitu. Apa pesan bapakku Nabi Ibrahim kepada aku? Mengganti palang pintu. Setelah itu menceraikan istrinya. Jadi mengganti palang pintu karena istrinya menghalangi kegiatan Nabi Ismail untuk hal-hal yang syar'i. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik tidak menceraikan, lebih baik bermusyawarah sebelum pernikahan. Jangan sampai bapak ibu kita tidak ridho dalam rumah tangga yang kamu bangun. Ya, lebih baik bermusyawarah. Bagaimanapun bapak dan ibu, apalagi bapak ibu yang beriman, nah kecuali bapak ibu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang tidak syar'i. Kenapa disuruh menceraikan? Habis dia pakai jilbab kan? Nah, kebalik ini. Gara-gara istrinya pakai jilbab disuruh menceraikan, nggak benar orang tua yang kayak begini, ya kan? Begitu yang harus kita pahami. Pasti kalibernya Umar bin Khattab radhiallahu an, kalibernya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Banyak sekali keluarga yang gara-gara istrinya, bahkan istrinya tidak bisa ditolong masuk surga. Nabi Nuh alaihissalam, apakah istrinya masuk surga? Tidak. Nabi Lut alaihissalam, apakah istrinya masuk surga? Tidak. Nah, dari pelajaran itu ternyata menceraikan istri-istri yang durhaka kepada suaminya lebih baik daripada melanjutkan rumah tangganya mumpung umur masih ada untuk membangun rumah tangga, untuk berjuang fi sabilillah. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Contoh-contoh tadi sudah saya sampaikan tadi. Oke, syukur Ustaz. Oh, mungkin dari Pak Fuad, apakah ada yang mau ditanyain? Ya, Ya, boleh. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Dari tadi kan kita udah banyak hadis yang menyebutkan kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua dan juga harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, bagaimana misalnya kita sebagai seorang anak mengetahui hal yang benar dan yang dilakukan orang tua kita tuh ada yang salah gitu. Apakah boleh kita sebagai seorang anak bukan mengajar, memberikan satu kebenaran kepada orang tua? Bagaimana syariat Islam mengatur hal itu? Terima kasih, Ustaz. Ya, dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tidak durhaka kepada orang tua tidak berarti harus mengerjakan semua perintah orang tua. Ternyata Allah membolehkan tidak melakukan perintah ibu dan bapak kita ketika memerintahkan untuk menyekutukan Allah.
Tapi tetap wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap harus berbuat ma'ruf di dunia ini kepada kedua orang orang tua. Jadi itu. Jadi ibunya menyuruh apa nih misalnya? Pasang sesajen. Jangan kamu kerjakan. Kenapa? Itu syirik. Itu menyekutukan Allah. Jadi larangan tidak turun kepada orang tua tidak berarti mengerjakan semua perintah kedua orang tua padahal orang tuanya tidak tahu apa itu yang disebut dengan haram, apa itu yang disebut dengan halal. Demikian. Misalnya orang tua menasihati kamu sekalian. Terima saja itu lamaran laki-laki, padahal laki-lakinya seseorang yang diharamkan kamu menikahinya. Misalnya dia beragama, berakidah beda dengan kita. Maka tidak harus dilaksanakan itu. Tidak berarti itu durhaka. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu atau bapak memerintahkan menyekutukan Allah atau melanggar syariat Islam, maka jangan kamu taati, ikutilah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi begitu. Demikian ya. Jadi tidak semuanya perbolehkan. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, syukur Ustaz. Mungkin sekali lagi terakhir yang Silakan. Mas. pada Ikhwan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandika Noval. Saya izin bertanya. Ya. Saya kan pernah mendengar bahwa kita itu tidak boleh sombong dalam ibadah, Mas. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita berpuasa sunnah, lalu ada yang menawarkan makanan makanan berat gitu. Nah, sikap kita itu kayak gimana, Mas? Iya. Sombong itu tidak boleh semua ya. Dalam ibadah sombong juga nggak boleh, apalagi di dalam kekayaan atau jabatan seperti Korun yang sombong, ada min ilmi indi atau inama utituhu ala ilmin indi. Ucapan aku bisa seperti ini karena ilmu yang ada padaku. Maka waktu itu langsung buminya membelah dan Korun beserta rumahnya masuk ke dalam bumi. Karena sesungguhnya yang membuat kaya kita adalah Allah. Allah yabsutu rizqahu liman yasha wa yaqdir. Nah, bagaimana ketika kita puasa sunnah? Bukan sombong puasa sunnah mau dibilangin sok suci, sok puasa segala macam. Sombong itu ada di dalam hati dan ucapan kita. Sombong itu apa? Membantah perintah Allah. Disuruh sholat tidak mau sholat. Disuruh menyembah Allah saja tidak mau menyembah Allah saja. Berhukum kepada aturan-aturan Allah. Lebih cenderung berhukum kepada pandangan manusia. Karena banyak juga orang-orang yang mengaku beriman, tetapi membagi harta warisannya mengikuti emansipasi. Bagian laki-laki sama bagian perempuan. Itu termasuk sombong yang seperti itu. Jadi kalau Anda berpuasa sunnah, ada orang berbilang, woi sok suci, bukan sombong itu. Silahkan mau ngomong apa saja. Masalah sombong itu ada di hati aku. Hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita puasa, ketika kita sholat tepat waktu, dibilangin teman-temannya, wah, sejak kapan ini rajin? Nggak apa-apa. Jalankan terus, jangan sampai baru mendapat kritikan seperti atau ucapan itu, wah, saya supaya nggak dianggap nggak sombong, tidak demikian. Sama seperti orang yang mau sodakoh, keropak lewat depan kita. Mau infak apa tidak infak? Ya kan? Apa yang lebih baik? Ketika mau infak, khawatir sombong dilihat oleh orang sebelahnya. Apalagi kotaknya transparan, kelihatan ratusan ribu. Ya kan? Apa yang terbaik? Lebih baik sodakoh saja. Daripada tidak sodakoh. Mau dibilangin apa oleh orang sebelah kanan kiri kita? Terserah, itu urusan mereka. Saya urus saja dengan Allah SWT, ini kesempatan, saya masih hidup, saya akan bersodakoh, belum tentu Jumat depan akan ketemu lagi dengan keropak ini. Begitu Mas. Kuatkan keimanan, kuatkan ketakwaan, kuatkan berpakaian islami, kuatkan berkeluarga islami, bahkan memberikan nama anak-anak. Contohlah atau laksanakan perintah-perintah Allah. Dengan nama-nama Muhammad, dengan nama-nama Abdurrahman, jangan sampai dikasih nama-nama dengan nama-nama pemain sepak bola saja. Demikian.
Terima kasih. Oke. Ya, terakhir banget dari kakak. Boleh bertanya kepada Ustaz. Terakhir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi dikatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ya. Sementara di zaman sekarang banyak sekali pernyataan untuk menjauhi orang-orang yang atau toxic people atau orang-orang yang mungkin merugikan diri kita. Nah, sebenarnya apakah ada golongan orang-orang tertentu yang memang mungkin bisa kita jauhi atau eh, tidak perlu kita jaga tali silaturahim dengan golongan orang-orang tersebut gitu, Ustaz? Ya. Jadi itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Munafiqun. Jadi orang-orang munafik itu siapa? Orang-orang yang amanu wa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Nanti bawahnya lagi akan tinggalkanlah mereka. Jadi waspada, jangan bersahabat dengan orang-orang munafik. Jadi memutus silaturahim boleh dengan orang-orang yang ngaku beriman, tapi setelah itu tingkah lakunya tidak sholat, tinggalkan segera. Karena apa? Khawatir akan membawa kita malah menjadi orang munafik. Jadi seperti itu. Orang yang dikasih peringatan berkali-kali tidak mau, tinggalkan. Dalam surat As-Sazzah bagian akhir juga seperti itu. Ya. Jadi tinggalkan mereka. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah berdakwah berkali-kali tidak mau, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Tidak bersama-sama. Terus mereka membuang-buang energi, membuang-buang waktu. Makanya di dalam kita dakwah, mengajak bangun barisan dakwah, kita cari orang-orang yang bukan orang munafik, dan bukan orang-orang yang membenci Islam, tapi orang-orang yang hanif untuk bisa bersama-sama dalam barisan dakwah. Demikian. Jadi dibolehkan memutus silaturahim atau tidak berkomunikasi lagi ketika orang itu adalah jelas-jelas pernah beriman, tetapi menjauhi masjid lagi. Ya, sehingga dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.